Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Raden Rahmat Sunan Ampel. Mari kita simak bersama-sama ya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dikenal dengan nama aslinya Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Sesudah beliau pindah ke Jawa Timur, diberikan panggilan oleh masyarakat dengan panggilan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Rahmat lahir di tahun 1401 Masehi di Campa. Asal muasal pemberian nama Ampel sendiri disangkut pautkan dengan nama tempat di mana dia dalam waktu lama bermukim, yaitu di sebuah daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang sekarang sudah termasuk dari bagian kota Surabaya, tepatnya di daerah Wonokromo. Ayah Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Campa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangannya ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Prabu Kertawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Campa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat pun akhirnya menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya itu lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula kehubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan inilah yang memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain. Di Pulau Jawa, gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan bayat bagi para santri. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapat dukungan para penguasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang melatar belakangi dari berbagai suku dan agama. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam.
Lalu yang terakhir yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumbang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan hidup Buddha. Tiang-tiang masjid pun masih kokoh hingga sekarang. Kita bisa lihat nih, Ibu menyisipkan gambar Masjid Sunan Ampel. Nah, ini adalah Masjid Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya. Adapun sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel, yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan, toleran, dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan, dan seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai juga pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.